Ada ungkapan bahasa Arab bagus sekali terkait dengan kesehatan. Apa itu? As-sihhatu tajun la ya'rifuha illal marudha. Kesehatan itu mahkota. Nggak ada yang tahu mahkota kesehatan kecuali orang sakit. Tuh, buat kita juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Alhamdulillah pertemuan ke-21 ya. Lanjutan surat Al-Infitor. Oh, lanjutan ini surat Al-Infitor baru berarti ya? Ya, Ustaz. 1 sampai 8. Baiklah. Silakan Pak, slide berikutnya, Pak. Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ini lanjutan Pak, ini fiqhul hayat. Oh, baik. Berarti di slide ke-20. Hah? Betul ini kan? Betul. Ya. Coba ditampilkan. Sebelumnya, Ustaz. Hah? Sebelumnya. Nah, kalau invitor baru mah berarti bukan fiqh. Ya, baiklah kita mulai ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Infitar. Surat ke-82 ayat 1 sampai 8. Si Mufasir memberikan tema ayat 1 sampai 8 ini amaratul qiyamah, tanda-tanda kiamat. Wal jaza alal amal, balasan perbuatan. Wa taubikhul insan ala juhudin ni'am. Dan taubih menjelekkan manusia. Artinya jelek sekali manusia. Ala juhudin ni'am, karena mengingkari nikmat. Jadi kalau ada orang mengingkari nikmat, yakni tidak bersyukur, apa sikap Al-Quran? Sikap Al-Quran seolah mengatakan jelek sekali itu orang, gitu kurang lebih. Basic bersyukur yaitu iman. Iman itu modal syukur. Jadi syukur nggak ada artinya kalau nggak ada iman. Bagaimana Allah menerima syukur kalau imannya tidak? Itu kurang lebih. Izas sama'un fatarat, apabila langit terbelah. Wa izal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang bertebaran. Wa izal biharu fujirat, apabila laut ditumpahkan. Wa izal kubur bu'sirat, apabila kubur isinya maksudnya bu'sirat, dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka saat itu pada tahu orang-orang apa yang telah dilakukan dan apa yang telah dilalaikan. Lalu Allah memanggil, ya ayyuhal insan, manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang membuatmu menjadi tertipu untuk memuliakan Tuhanmu alladzi khalaqaka, yang menciptakan engkau, fasawwaka, lalu menyempurnakannya, fa'adalak, maka menyeimbangkannya ciptaannya, tangannya 2 enggak 1, gitu kurang lebih. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dengan dalam bentuk yang bagaimana dia kehendaki untuk menciptakan engkau, dia bisa, gitu kurang lebih. Ya, slide berikutnya. Nih, Arab. Izas sama'un fatarat, as-sama fa'il. Dari mana? Li fi'lin muqaddar. Dari fi'il yang ditakdirkan. Yufassiruhu in fatarat. Dijelaskan fi'il yang ditakdirkan itu
dengan fi'il yang disebut yaitu infatorat. Jadi pola-pola seperti ini habis iza isim baru fi'il, maka sesungguhnya sebelum isim ada fi'il yang nggak disebut. Apa fi'ilnya? Yaitu fi'il yang sesudahnya memberikan penjelasan. Konkretnya, iza sama'un fatarat, takdirnya izan fataratis sama in fatarat. Tuh. Jadi fi'il syarat atau jumlah syarat dibuang. Terus in fatarat yang ada jadi jawab syarat. Itu i'rabnya. Li'anna iza la tadkhulu illa 'alal fi'li. Sebab iza tidak boleh masuk kecuali atas fi'il. Apa artinya? Setelah iza harus fi'il. Sementara yang ada dalam ayat habis iza isim. Berarti fi'ilnya harus ditakdirkan, dibuang. Itu dalam kajian nahwu-nya. Ma gharraka birabbika. Ma gharraka birabbika. Ma istifhamiyah. Apa? Fi maudhi'i raf'in. Fi mahalli raf'in. Iya. Jadi apa? Mubtada. Jadi mubtada. Wa gharraka khobar. Jadi ma mubtada, gharraka khobar gitu. Istifham ya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Udah gede-gede. Dalam bentuk apa dia menghendaki, maka dia ciptakan engkau. Ma syaa rakkabak. Ma imma zaidah. Jadi ma adalah zaidah. Apa maksudnya? Litafkhimil makna wa ta'zimihi. Untuk tafkhim sama dengan ta'zim. Membesarkan. Membesarkan makna. Makna apa? Ma surah. Fi ayyi suratin ma syaa. Membesarkan apa? Membesarkan kehendak. Maksudnya apa membesarkan kehendak? Maksudnya apa saja yang dia kehendaki dalam konteks penciptaan manusia di dalam rahim ibu bisa aja. Ada yang nggak pakai bapak, bisa nggak? Oh bisa, tetap hamil. Tuh gitu. Apa itu? Fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Oke, wa fi tata'allaku bi rakkabak. Oh, bacanya gitu. Wa fi dalam ayat fi ayyi surah. Tata'allaq berkaitan bi dengan rakkabak. Paham? Fi ayyi surah bentuk itu hubungannya dengan rakkabak. Rakkabak artinya menyusun. Menyusun. Matanya ada di kepala, di atas, terus hidung, terus bawahnya ada mulut, samping kepala, kiri kanan ada kuping. Itu kan disusun kayak tukang nyusun batu bata gitu kurang lebih. Iya, sesuai kehendak Allah itu. Kalau dia mau bikin matanya satu, bisa apa enggak? Bisa. Kalau dia mau bikin telinganya di atas 2, itu kayak kuping binatang. Gitu. Bisa. Itu pengertian dari masya'a rakkabak. Ma hubungannya dengan rakkabak. Itu. Au mana dia? Ay rakkabak fi ayyi suratin sya'a. Artinya Allah menyusun gambar bentuk manusia sesuai kehendaknya.
Fahuzifa ma. Kemudian ma dibuang. Au selesai itu ma dibuang. Terus au syartiyah bisa juga ma sya'a rokkabak itu ma-nya syartiyah. Sya'a fi'il syarat dijazamkan dengan ma fi mahali jazmin. Sebab fi'il syaratnya harus fi'il mudhari'. Maka kalau ma-nya itu syarat, ma sya'a rokkabak. Terjemahannya apa saja yang dia kehendaki gitu. Kenapa? Dia bisa nyusun. Gitu. Dia bisa membentuk. Itu kalau ma-nya syartiyah. Ya, rokkabak jawab syarat. Wa fi hina idzin muta'alliqah bi amil muqaddar. Sementara fi berhubungan dengan amil yang ditakdirkan. Li'anna ma ba'da harfis syarti la ya'malu fi ma qablahu. Sebab ma yang setelah adat syarat itu mana dia? Fi maksudnya. Fi ketika itu berkaitan dengan amil yang ditakdirkan. Li'anna ma ba'da harfis syarti, sebab sesuatu yang jatuh setelah huruf syarat la ya'mal fima qablahu, tidak beramal dengan yang sebelumnya. Wa taqdiruhu kaunuhu fi ayyi surah. Oke, kita teruskan. Wala yakunu muta'alliqan bi adalah. Dan tidak ada hubungannya dengan kata adalah. Li'annal istifham la yata'allaqu bima qablahu. Sebab istifham tidak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Istifham selalu berkaitan, berta'alluq dengan kalimat yang sesudahnya. Kaifa haluka, tuh sesudah kaifa halu, itu hubungannya dengan yang sesudahnya. Umpamanya aina baituka, aina hubungannya dengan kata yang sesudah aina. Mata tazhab, sudah itu nggak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Selesai. Berikutnya, nah ini mufradat, kosakata yang dianggap penting oleh mufassir dikemukakan. In fatarat, in syaqqat, terbelah. Terbelah harus dibayangkan. Terbelah semangka tuh belah. Belahnya pakai pisau. Beda dengan belahnya dibanting di lantai. Beda. Itu harus kebayang. Intasyarat tuh al-kawakibun tasar tasakotot mutafarriqotan, berjatuhan secara terpisah, berpencar-pencar. Udah kebayang? Harus kebayang. Ada petasan, lempar, pakai ada pelontar, pecah di atas, maka kertasnya berhamburan. Itu maksudnya intasarat. Tasakotot mutafarriqotan. Fujirat ay syukkiqat jawanibuha. Fujirat izal bihar ya, dibelah. Dibelah jawanibuha, sisi-sisinya. Udah kebayang? Fasarat bahran wahidan. Bayang belum? Ada, nggak usah laut, danau. Ada 5 buah danau berdekatan. Danaunya kebetulan bunder-bunder. Tetapi pinggirannya dibelah. Semuanya dibelah. Nah, itu yang namanya izal biharu fujirat. Airnya ngalir nggak satu sama lain? Ngalir.
Yang dibelah nggak sedikit, semuanya dibelah. Tadinya ada 7 laut jadi 1. Itu kayak begitu informasi tentang tanda-tanda kiamat. Idzal bihar fujirat. Apabila laut jadi ditumpahkan. Maka diinformasikan tentang makna bahasa fujirat itu sukikot, dibelah. Gitu. Fasarat bahran wahidan. Tadinya 7 laut jadi 1. Bayangkan ya. Bu'sirat, sementara idal kubur bu'sirat, qalbu turabiha alladhi udi'a ala mautaha. Kuliba bu'sirat. Kuliba artinya dibalik. Turabuha tanahnya. Di mana di tanah itu ada orang matinya. Wa bu'itsa, habis dibalik terus dibangkitkan. Tuh, kayak nasi goreng itu kalau lagi goreng nasi balik-balik apa enggak? Balik-balik. Kayak gitu. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka taulah setiap orang apa yang telah dia lakukan, positif atau negatif. Wa akharat, takdirnya wa ma akharat, dan apa yang dilalaikan. Akharat tadinya dibelakangkan. Dibelakangkan tadi artinya ditunda. Ditunda artinya dilalaikan. Dilalaikan artinya tidak dikerjain. Gitu. Nah, ayat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat jawabu iza. Itu jawab iza. Ya. Wa ma'ah maknanya atfun alaiha. Ya, ataf. Ai alimat nafsun waqta hudusi hazihil umur wa huwa yaumul qiyamah ma qaddamat minal a'mal. Artinya setiap orang jiwa pada saat terjadinya kiamat perkara ini, yaitu hari kiamat, dia tahu apaan yang telah dilakukan. Apaan? Amalan-amalan gitu. Wa ma akharat minha falam ta'malhu bisababil kasal. Dan apa saja perbuatan yang dia tunda, dia belakangkan. Apa maksudnya? Dia tidak kerjakan dengan sebab malas. Oke, berikutnya. Ya ayyuhal insan. Insan maksudnya jinsul insan. Jenis manusia. Jadi semua manusia. Manusia apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun. Ya nanti alimat nafsu maqaddamat. Kita tahu. Jenis manusia udah paham. Maksudnya manusia adalah jenis makhluk. Paham? Makhluk-makhluk Allah berjenis-jenis. Ada jenis malaikat, ada jenis jin, ada jenis manusia. Itu maksudnya. Ada jenis tumbuhan, ada jenis binatang. Ada itu jenis makhluk. Nah, ini disebut ya ayyuhal insan, maksudnya manusia yang lain ajak ngomong, yang lainnya enggak. Itu maksudnya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Gharraka artinya khoda'aka. Apa yang menipu engkau terhadap Tuhan engkau yang mulia, yang dermawan. Ayyu syai'in, ya, ayyu syai'in jarra'aka ala isyanihi. Itu dijelaskan. Apa yang menipu engkau terhadap Tuhan engkau, artinya apaan yang membuat engkau berani mendurhakainya, maksiat gitu. Kita maksiat. Maka Allah bertanya,
Apaan yang membuat kamu berani berlaku maksiat? Dengan kata lain bahasa kita, kata Allah, kok berani-beraninya gitu. Tidak mensyukuri nikmatku, kok berani-beraninya. Itu masuk kategori magharraka bi rabbikal karim. Bertanya Allah. Tanya bukan karena nggak tahu, maka masuk kategori ta'ajub. Ta'ajubnya bukan kagum, tapi heran. Seperti dalam surat Al-Baqarah umpamanya Allah berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu kaifa. Kok bisa-bisanya ya kalian kufur padahal dulu mati, nggak ada, terus dihidupkan, terus dimatiin, terus dihidupin lagi. Saya pindah tempat sebentar ya, saya ganggu ini teman-teman. Ini ada ya apa-apa ya, terus tenang aja. Pak Jamal ini ganggu suara bayinya. Pak Jamal masih punya bayi. Nah. Hah? Ya, saya teruskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian, ma gharraka bi rabbikal karim, istifhamnya ta'ajub. Nah, nanti dalam konteks fiqhul hayat ada pelajaran dan kesan apa? Ketika oleh mufasir kita dihantar untuk memaknai ma gharraka bi rabbikal karim. Al-Karim, Al-Ali, Al-Azim. Karim artinya yang maha tinggi, yang maha besar. Wazukira itu disebut lil mubalaghah dalam hal mubalaghah. Fil man'i anil ightirar. Dalam mencegah agar tidak tertipu. Mubalaghah. Apa maksudnya itu? Mubalaghah paham Bapak? Ibu. Kita mengingatkan anak sebenarnya cukup dengan melotot. Gitu. Atau siapa saja. Tetapi kemudian udah yakin hanya dengan melotot dia juga paham. Itu dengan bersuara keras sambil melotot. Itu namanya mubalaghah. Ya, itu namanya mubalaghah. Secara harfiah artinya melampaui. Secara harfiah artinya berlebihan. Dia mubalaghah. Allah dalam rangka mengingatkan hamba-hambanya yang pada maksiat, sebenarnya cukup ingatkan saja. Baik langsung lewat ayat atau melalui Nabi lagi dakwah. Tapi dia nggak ingatkan itu. Malah bentuknya pakai pertanyaan. Kok bisa-bisanya ya? Itu namanya mubalaghah. Kok bisa-bisanya ya? Gitu. Dalam konteks berbangsa bernegara luar biasa. Kinian banyak sekali hal-hal yang mubalaghah, udah keterlaluan sehingga nggak ada kata yang pas untuk mengingatkan, kecuali udah biarin aja dia mau ngapain kek dengan negeri ini. Itu kata-kata tajam menusuk, itu mubalaghah namanya ya. Cuma kalau orang yang belum mempelajari itu, kok komentarnya, kok begitu ya ngomongnya, biarin aja.
Dia memahaminya bukan dari pendekatan bahasa atau balaghah. Biarin aja udah. Iya. Allah juga kayak begitu melihat orang yang maksiat tak henti-henti durhaka, tapi kemudian udah dinasehati masih tetap malah bertambah-tambah. Apa kata Allah? Udah biarin, dia memang senangnya di neraka. Kasih kabar gembira aja. Tuh beres sudah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Iya. Berikutnya, fasawaka. Maka dia menyempurnakan. Sawa tadinya bukan menyempurnakan, meluruskan. Si imam kalau lagi mau sholat tuh bilang, sawu, ratain. Rata. Rata sempurna. Pokoknya di jalanan udah rata-rata, dibikinin polisi tidur. Jadi nggak rata. Nah itu kan maknanya dalam. Udah diingatkan banyak anak-anak masih kenceng aja berkendara. Udah kita bikin rintangan aja yang dikenal dengan polisi tidur. Umpamanya kita mau bilang udah ratain lagi, tuh pakai kata taswiyah. Jadi sempurna rata. Nah di sini ketemu kata itu fasawaka. Maka dia Allah menyempurnakan kejadianmu, penciptaanmu. Kayak apa penyempurnaan dimaksud? Ja'ala a'dha'aka sawiyatan salimah. Dia menjadikan anggota tubuh engkau sawiyah, sempurna, salimah, sehat. Artinya sempurnanya benar-benar penuh hikmah, bukan sekedar sempurna. Allah ciptakan hidungnya. Nah itu sempurna. Paham itu? Jangan coba-coba menganggap ada ciptaan Allah yang nggak sempurna. Berbagai macam bentuk hidung, umpamanya. Tangannya 2, setiap tangan ada jarinya 10. Ya, 5, terus 5, 10. Itu maksudnya fasawaka. Ya, mu'addatan disiapkan limana fiha sesuai dengan kemanfaatannya. Ya. Kuping 2, mulut 1. Kalau dalam tafsirnya Al-Maroghi itu menyebutkan sesuai dengan firman Allah yang sekarang fasawwaka fa'adalak, dia sempurnakan agar seimbang. Kuping 2, mulut 1. Pertama jangan banyak ngomong, banyak denger aja. Gitu diantaranya. Iya. Fa'adalak. Ja'alaka mu'tadilan. Menjadikan penciptaan kau ini seimbang. Mutanasibal khalqi, sesuai dengan penciptaan, wal a'dha, dan anggota badan yang ada. Itu nanti. Fala tajidu tanafuran bainahuma. Maka engkau tidak menjumpai pertentangan diantaranya. Wala aiban fiha. Tidak ada aib pada penciptaannya. Iya. Oke, falaisat yad aw rijlun atwal minal ukhra. Maka tak dijumpai ada tangan yang atau kaki yang satu lebih panjang dari yang lain. Itu nggak ada. Semuanya sama. Nggak percaya ntar masing-masing diukur ya. Fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Dalam bentuk apapun yang ia kehendaki dia bisa susun, dia bisa ciptakan. Rakkabaka wa kawwanaka fi ayyi surah. Dia bisa menciptakan engkau dengan bentuk apa saja, hiya min a'jabi suwar wa ahkamiha. Dan hasilnya itulah bentuk yang paling mengagumkan dan paling penuh hikmah. Kaki 2, tangan 2. Lalu kalau merangkang 4. Ya. Tapi enggak merangkang jalannya, berdiri. Nah, itu dia fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Bayangkan kalau umpamanya Allah menghendaki jalannya merangkang. Bisa.
Kan fi ayyi suratin masya'arokabak. Tapi kurang penuh hikmah. Yang dianggap diyakini oleh Allah yang penuh hikmah yaitu berjalan dengan 2 kaki. Tidak dengan 4. Gitu kurang lebih. Slide berikutnya. Nah, sababun nuzul. Sebab turun dimaksud juga ayat ke-6 saja. Gitu. Apa itu ya ayyuhal insan? Akhraja Ibnu Abi Hatim an Ikrimah. Hadis dikeluarkan dari orang bernama Ibnu Abi Hatim. Dia dari siapa? Dari Ikrimah. Terkait dengan firman-Nya ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Lalu dia berkata, tuh si Ikrimah, nuzilat fi Ubay ibni Khalaf. Ayat ini diturunkan terkait dengan seseorang bernama Ubay bin Khalaf. Wakila nuzilat fi Abil Ashad ibni Kildah Jumahi. Ada juga yang mengatakan ayat ini diturunkan terkait dengan seseorang bernama Abil Ashad bin Kildah al-Jumahi. Wakala Ibnu Abbas, menurut Ibnu Abbas, al-insan, maksudnya ayyuhal insan, yaitu al-Walid bin Mughirah. Ada seseorang musyrik, kafir, Quraisy, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah yang saya sedikit tahu ceritanya. Dia seorang pujangga yang terpilih oleh Quraisy untuk menandingi Al-Qur'annya Nabi. Gitu. Itu Walid bin Mughirah terkenal sekali dalam kajian balaghah. Akhirnya dia terpilih, terus disuruh oleh Quraisy sana temui Muhammad. Dia lagi ada di sisi Ka'bah. Tandingi Al-Qur'annya. Dia datang ke Nabi dari sisi Ka'bah yang berbeda. Malaikat kasih tahu Nabi, Muhammad itu tuh. Si Walid datang maksudnya ini. Sebelum ketemu, berhadapan, Nabi Muhammad bacakan surat Alif Lam Mim As-Sajdah sampai akhir. Udah berakhir, dia ngedengerin khusyuk, kagum, nggak sampai hati ketemu. Gimana ketemu? Apalagi mau ngadu Al-Quran, menandingi. Aku nggak sanggup. Itu kurang lebih. Akhirnya udah dia balik lagi dengan muka pucat pasi oleh kafir Quraisy. Ditanya, loh kenapa? Baru dia berkomentar. Wallah, laqad sami'tu kalaman min Muhammad. Laisa min kalamil ins, wala min kalamil jin. Inna a'lahu latulawa. Wa inna asfalahu lamugdik. Tuh. Artinya demi Allah, aku mendengar dari Muhammad kalam, bukan kalam manusia, bukan kalam jin. Ketinggian maknanya menjulang tinggi ke langit. Kedalaman maknanya tembus ke dasar bumi. Tuh gitu Allah. Kata dia yang ahli. Iya, kita mau baru permukaannya doang ya. Tuh, gara-gara dia turun ayat ma gharraka bi rabbikal karim menurut Ibnu Abbas. Warwa Ghalib al-Hanafi. Seseorang bernama Ghalib dari mazhab Hanafi. Qala dia berkata, lamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Qala gharrahul jahlu. Banyak pelajaran ini. Ya. Ketika Rasulullah membaca ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Terus qala. Siapa tuh yang jawab? Si Ghalib al-Hanafi. Gharrahul jahlu.
Manusia, apa yang membuat kalian tertipu dengan Tuhan kalian? Jawabnya, gharrahul jahlu. Tertipu oleh ketidaktahuannya, oleh kebodohannya. Gitu. Nah, kalau tertipu oleh kebodohan, itu standar. Tapi orang tertipu dan maksiat kepada Allah bukan karena tidak tahu. Tapi karena tahu. Banyak apa enggak itu? Banyak yang kayak bajing loncat. Ya, karena rupiah. Itu dia tahu. Ya, slide berikutnya. Nah, baru masuk tafsir. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Ai idzan syaqqatis sama'. Artinya apabila langit terbelah. Dulu udah pernah saya terangkan di surat apa ini sebelumnya. Langit terbelah udah kebayang. Langitnya aja belum tahu bagaimana terbelahnya. Langit secara harfiah artinya atas. Maka kalau kita ada perintah, coba lihat langit, pasti nengok ke atas. Nggak ngelongok ke kolong, enggak. Atas. Dalam ayat tertentu banyak disebut langit, itu majaz. Atas itu. Majaz, yang atas itu adalah tempat. Tempat. Jadi ketika disebut tempat, maksudnya sesuatu yang ada di tempat, yaitu benda-benda langit. Tapi dalam konteks ini, langit bukan benda-benda langitnya. Langit terbelah, kata ayat. Coba bayangkan, gelap, awan tebal sekali. Nggak usah ke langit. Di rumah kita, di kamar, gelap. Terus bisa terbelah nggak tuh gelap kalau kita pakai senter? Tuh terbelah. Nah, bayangkan dalam skup yang lebih makro, lebih luas, langit terbelah. Di tengah kegelapan, maka keluar cahaya. Maka langit-langit itu seperti berpintu. Itu yang di surat An-Naba. Apa itu? Abu-aba, abu-aba. Iya. Tuh. Ini juga kurang lebih begitu. Idzan syaqqatis sama, dibelah. Tapi kemudian kita lihat seterusnya. As-sama munfatir bihi. Dalam ayat yang lain ada yang senada gitu. Qala ta'ala as-sama munfatirun bihi. Langit terbelah, sama artinya munfatir. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, yauma tasyaqqaqus sama bil ghamam. Al-ghamam. Terus tadi saya ilustrasikan pakai apa namanya? Pakai senter. Ada cahaya dari tengah kegelapan. Cahayanya bukan satu. Senternya ada 7, maka 7 pintu. Ada 10 pintu. Yang ayat selanjutnya dalam surat An-Naba yang sudah kita lewati. Nah, dari situ malaikat pada turun. Dari celah yang cahaya yang seolah-olah pintu itu. Ya. Terus wa qala azza wa jalla fa idzan syaqqatis sama' fa kanat wardatan kaddihan. Ada juga ayat lain yang senada menyebut insyaqqat. Apabila langit terbelah, fa kanat wardah. Lalu langit itu seperti bunga mawar. Kaddihan, berminyak. Paham? Pernah lihat kembang api? Dulu tahun baru pesta kembang api. Dilontar setinggi-tingginya, terus pecah, bukan cuma bersuara, tapi bertebaran cahaya sinar. Itu namanya izas sama'un syaqqat fa kanat wardatan kaddihan. Kayak begitu nanti dilihat. Kalau kembang api mah ya kecil, malah indah. Tapi kalau ini mengerikan. Yang sedikit lagi mengerikan ketika melihat Gunung Merapi meletus
menghamburkan percikan api ke angkasa. Tuh, itu juga udah seperti Wardah bunga. Wa qala azalla min qail, ada juga firman Allah, wa futihatis sama. Tuh ini yang surat An-Naba. Fakanat abwaba. Langit dibuka, futihat. Maka jadi berpintu-pintu. Kayak tadi tuh yang saya ceritakan. Wa idza tasaqatatil kawakib wa tafarraqat. Baru dijelaskan nih. Apabila pada berjatuhan bintang-bintang wa tafarraqat dan terpencar-pencar. Wa dzalika ba'da tasyaqqukis sama. Hal itu terjadi setelah langit terbelah. Langit terbelah, bintang pada berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Kemudian laut ditumpahkan. Tumpah kayak bukan model di ember gitu, tumpah. Ada banyak laut, terus pinggirannya ya dibelah. Ya barat di ember itu dibelah. Kan tumpah. Kalau udah 10 ember tumpah terus jadi satu. Wa idzal qubur bu'sirat. Apabila kubur, maksudnya isi kubur, bu'sirat dibangkitkan. Tapi lewat proses, bukan cuma kayak model di sinetron. Lompat itu, apa namanya, pocong lompat. Bukan, balik dulu tadi. Kayak nasi goreng. Bu'sirat ay kulibat turab. Balik kabur, nasi goreng. Gitu. Ay fajarallahu ba'daha fi ba'd. Artinya Allah melimpahkan, fajara memancarkan itu ya. Menumpahkan satu sama lain. Satu laut dengan laut yang lain. Fasarat bahran wahidan. Maka jadi satu laut. Ada samudra. Samudra Hindia. Samudra apalagi macam-macam. Tapi samudranya nggak pakai imam. Kalau itu mah imam samudra. Ya, Om Samudra masih ada apa enggak? Oh, ada 7 imam samudra dikumpulin jadi satu. Itu kurang lebih laut jadi satu. Summa tusajar aitukan. Habis itu ditumpahin maka kering. Udah kering. Tumpah, nggak ada air. Yang ada dasar. Di dasar laut itu ada gunung Merapi. Lalu muncul. Bakar. Itu maksudnya. Aitukan. Tusajar. Di ayatnya sujirat. Summa tusajar kemudian dinyalakan. Fatasiru naron tantori. Kemudian jadi lautan api. Kita lautan api membahasa aja. Bandung lautan api. Tuh kan semua jadi api. Ya, nanti kayak begitu kiamat. Maka fatasiru naron tantorim. Tantorim artinya yang bergejolak panas. Kama qala ta'ala widal biharu sujirat. Tuh, takwir. Allah berfirman apabila laut dinyalakan. Jadi prosesnya airnya tumpah ke daratan. Ketemu sama lautan yang satu, jadi satu. Maka lautnya kering. Terus udah diapain namanya? Dijadiin api. Wa idza kuliba turabul kubur. Apabila dibalik tanah kuburan. Wa akhraja mautaha, wa ukhrija mautaha, dikeluarin orang yang udah pada matinya. Wa sara batinuha zahiraha. Maka bagian dalam jadi bagian luar. Nah ya, ntar dipraktekin bagaimana memahami ini dengan nasi goreng. Nasi gorengnya pakai kambing, terus kalau udah matang bawa ke Pamulang. Jangan sepiring, senampan. Nanti saya coba. Saya kira nggak ada yang dengar. Saya kira saya lagi ngomong sendiri. Nggak tahunya ada juga, syukurlah ya. Jangan denger doang ya. Oke, Pak Jamal. Berikutnya. Nah, ini berikutnya nih.
Wa idza waqa'at hadhil asya, apabila semua ini terjadi, allati hiya asyratus sa'ah, yang menjadi syarat datangnya kiamat. Nah, kiamat jadi syarat. Asyrat di sini bisa syarat, bisa juga tanda. Fahunaka yahsulul hasru wan nasr. Maka baru kemudian terjadilah hasr, kumpul, pengumpulan, dikumpulin semua tuh. Nah, pada pakai baju batik apa pakai jas, kita nggak tahu. Wa bima annal murada min hadhil ayat bayanu takhribil alam. Oleh karena maksud informasi ini menjelaskan hancurnya alam semesta, wa fana'id dunya, sekaligus menginformasikan fananya dunia, fa innahu yulahazut tartib. Namun, gitu menerjemahkan. Namun diperhatikan ada keteraturan pengerusakannya. Gitu. Langit dulu dibelah. Habis itu terus benda-benda langit pada berguguran. Terus kuburan digoreng kuburan. Gitu. Itu tertib. Fayabda'u awalan bitakhribis sama. Maka dimulai dengan menghancurkan langit. Ya, atas, bagian atas. Kayak kita mau renov rumah itu. Atasnya lu dihancurin. Allati hiya kasaqaftu, yang merupakan atap. Wa yalzamu min takhribis sama intisarul kawakib. Otomatis kalau bagian atas langit itu dirusak, intisarul kawakib, maka bintang-bintang yang ada bertaburan. Jadi imajinasi kita baru sebatas seumpama kita merubuhkan rumah, atasnya dulu diituin, gitu kurang lebih. Padahal secara ilmiah dimaksudkan menjatuhkan benda-benda langit itu, sunnahnya dicabut. Apa itu sunnah Allah, hukum Allah? Apa hukum Allah? Ketetapan. Ketetapan Allah pada setiap planet. Kamu berputar. Garis edarmu di sini. Kecepatan putar kamu segini. Segini. Itu pas. Ketika pas teratur, maka ada kehidupan. Kenyamanan dalam hidup. Tapi nanti itu dicabut semua sunnahnya. Jadi pada tabrakan. Tabrakan jatuh udah. Dan nggak ada hukum Allah. Nggak ada hukum Allah lagi gitu kurang lebih sunnahnya. Dia akhirnya jatuh. Summa yukharrabu ma ala wajhil ardi. Habis itu dirusak semua apa yang ada di muka bumi. Allati hiya kalbina, yang bagaikan bangunan. Ya, betul benar bangunan, ada atapnya, ada buminya, sehingga dalam sebuah ungkapan, kamu tinggal di mana? Saya mah beratapkan langit, beralaskan bumi, itu kurang lebih. Kolong langit. Ya. Di kolong. Kolong langit itu. Iya, sebenarnya kalau lagi hamil ada gerhana, nggak usah masuk kolong lagi, emang udah di kolong. Gitu. Ini pada ngomong masuk kolong. Wahua tafjirul bihar. Nah, pengerusakan atas selesai, terus bawah. Kayak apa? Tafjir, yaitu ditumpahkannya laut. Sumatuk labul ardu, zohron libatnin. Kemudian bumi dibalik, yang belakang jadi depan, yang luar jadi dalam, dalam jadi luar gitu. Wabatnan li zohrin, itu dia. Wahua bi asratil bi wahua ba'saratul kubur. Nah, itu maksudnya adalah kebangkitan kubur. Wa jawabu syarti qauluhu ta'ala, jawab syarat yaitu firman-Nya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ai idza hadasatil umur al mutaqaddimah, apabila terjadi hal-hal terdahulu, alimat kullu nafsin, setiap orang tahu,
inda nasri suhuf, yaitu akan dibuka lembaran amal. Maka damat min amalihi min amalin khairin aw syarr. Lembaran amalan baik atau buruk yang telah dilakukan. Wa ma'akharat minal a'mal bisababit takasul wal ihmal. Dan juga dia tahu amalan-amalan yang dia tunda karena malas dan ihmal. Ini kan bahasa halus. Bukan ditunda, emang dia kagak kerjain. Yang ditunda juga menjadi termasuk. Tepat waktu pahalanya 100. Ntar dulu gitu kan. Maka udah pertengahan atau akhir. Pas nanti ketika nerima pahala baru ingat ya, oh dulu kenapa tuh saya tunda gitu, ingat artinya akhirat ditunda. Tapi yang lebih parah lagi ditunda dimaksud adalah nggak dilakukan. Iya, semuanya nanti hari kiamat kan pada sadar. Kama qala ta'ala. Ihmal apa Ustaz? Apa Ustaz? Ihmal. Ihmal meremehkan. Oh, meremehkan. Iya. Ya. Iya. Kasih Ustaz. Iya, balik. Ada itu di ayat lain ihmal. Pamahilil kafirina amhilhum. Nah, polanya saja beda. Ya, yunabba'ul insan yawma idzin bima qaddama wa akhar. Saat itu manusia diinformasikan tentang apa yang telah dilakukan dan ditunda. Wa bima annal murad bihadhil umur yaumal qiyamah, oleh karena yang dimaksud nanti itu adalah hari kiamat, fayakunul maksud bil ayat al-akhirah fil asal, maka yang dimaksud pada ayat ini yang terakhir yang lebih sahih adalah az-zajar anil maksiyah. Nah, maksudnya kan ayatnya jawab dari syarat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bagi kita makna ayat ini az-zajar. Zajar artinya gentak. Gentak maksudnya apa? Di main catur asik. Azan udah berkumandang. Kata yang main tanggung lagi sekak. Mikirnya aja mau satu langkah lagi disekap setengah jam. Tanggung. Nah, terus ada yang mengingatkan. Kalau yang main catur itu bapak-bapak, maka istrinya mengingatkan. Hoi! Nah, itu namanya zajar. Gentak. Nah, ayat itu harus dipahami gentakan. Alimat nafsu ma qaddamat wa akhar. Tersentak apa enggak? Tuh. Harus tersentak seperti halnya tersentak ketika lagi main catur diingatkan karena udah kelewat. Sejatinya kayak begitu. Gitu. Ya, lagi kalau cerita yang lain kagum. Ada apa namanya? Udah lala yang luar biasa sampai-sampai Allah udah habis pikir mau ngingetin. Akhirnya Allah bilang, itu biarin aja. Dia memang senangnya di neraka. Itu kan ada psikologis bahasa yang luar biasa tinggi. Iya. Al-asa az-zajar anil maksiyah. Wa targhib fit ta'ah. Targhib mendorong untuk pada taat. Slide berikutnya. Wa ba'da bayani tabadduli nizamil alam, setelah menjelaskan pergantian sistem alam semesta, tadi rapi sekarang hancur rusak, wal ikhbar an wuqu'il hasri wan nasr, serta informasi terkait adanya padang mahsyar dikumpulkan. Kenapa? Wabakhallahu ta'ala al-insan ala taksirihi fi amalil khair. Maka Allah menjelekkan sekali terhadap manusia yang menganggap remeh. Menganggap remeh itu taksir.
ya, dalam membuat kebaikan. Besok aja lah, ntar aja lah. Nah, Allah berkata jelek sekali gitu. Itu namanya wabakho. Wajuhudihin ni'am. Lebih dari itu ingkar terhadap nikmat. Nah, itu jelek sekali. Bi'alam yuti' awamirallahi syukran ala nikmat. Bagaimana itu dia mengingkari nikmat? Yaitu tidak mentaati perintah Allah sebagai ungkapan terima kasih atas nikmat. Faqala, terus Allah bilang, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Manusia, apa sebenarnya yang membuat kamu tertipu sehingga tidak taat kepada Tuhan engkau yang mulia, gitu maksudnya. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqaka fasawwaka, yang menciptakan engkau dan menyempurnakan ciptaannya. Fa'adalah, bahkan menyeimbangkan. Ya ayyuhal insan al-mudrik nihayatal alam. Wahai manusia yang mendapati mudrik, puncak penciptaan alam. Mailadhi khada'aka, apa yang membuat kamu tertipu? Wajarra'aka ala isyani rabbikal karim, dan membuat kamu berani durhaka, maksiat kepada Tuhan engkau yang mulia. Alladzi an'ama 'alaika fid dunya, yang memberikan banyak nikmat kepada engkau waktu di dunia. Haitsu khalaqaka min nutfah ba'dal adam, di mana Allah menciptakan engkau setelah tiada dengan setetes sperma. Wa ja'alaka sawiyan mustaqiman, kemudian menjadikan engkau sempurna dan lurus, tamam sempurna. Mu'tadil, seimbang, al-qaumah, tubuh, fi ahsani hay'ah wa syakal, dalam bentuk yang bagus. Mutanasibul a'dha, seimbang anggota tubuhnya. La tafawutu fiha, tak ada ketimpangan di antara anggota tubuh yang ada. Muzawwadan bil hawas, lalu diberi bekal dengan indera, yaitu minas sam'i, pendengaran, wal basar, penglihatan, wa taqatil aqli, potensi akal, wal faham, dan potensi paham. Itu isi dari ma gharraka bi rabbikal karim. Kita sama anak kita, kenapa sih ngelawan mulu? Padahal tuh motor siapa yang beliin, baju siapa yang beliin, kemarin jajan, terus ini minta itu dikasih tuh. Jadi tidak aib ketika kita berkata kepada anak-anak kita dalam rangka menasehati, mengingatkan, jemput-jemput kayak begitu. Cuma lagi-lagi secara teknis disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Iya. Berikutnya. Wal asah annal ayah tatanawalu jami'al musab. Yang jelas ayat di atas bentuknya mengingatkan, itu mencakup mengingatkan semua kedurhakaan, maksiat, semua. Yang kecil, yang sedang, yang gede. Li'anna khusus sabab la yaqdahu fi umumil lafaz. Sebab khusus, sebab yang khusus itu tidak menghalangi umumnya lafaz gitu. Paham maksudnya? Ya. Kan ada kaidah usul fikih apa itu? Payahnya ada. Ada. Al-ibratu bi umumil lafzi. La bi khususis sabab. La bi khusus sabab. Tadi ayat yang berbunyi ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sebabnya mah khusus.
yaitu yang tadi panjang diterangin sebab Walid bin Mughirah. Ada Ubay bin Khalaf. Khusus itu. Tapi kan lafaznya umum. Pelajaran bukan buat dia doang, buat kita. Demikian juga terkait dengan Zajjal. Terkait dengan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Fal ibratu bi umumil lafzi itu la bi khusus sabab. Ibrah artinya pelajaran. Ibrah sebenarnya bukan pelajaran. Udah kebayang. Masih ingat nggak dulu pernah saya terangin waktu Bapak Ibu masih pada kecil. Udah lupa ya. Udah kelamaan. Ibrah dari kata abaro. Abaro itu nyebrang. Ya, nyebrang. Nyebrang di jalan kaki di simpang 5 Senen yang baru. Mobil berseliweran. Pertama, pertanyaannya, banyak pelajaran nggak tuh lagi nyebrang? Mau dikasih pelajaran? Boleh. Apa itu? Coba meleng sedikit. Itu pelajaran berharga. Apalagi sambil baca WA nyebrangnya. Ada pelajaran nggak? Tuh, jadi nyebrang ada hubungannya dengan pelajaran. Maka kemudian menjadi diartikan ibrah pelajaran. Dalam konteks teks Al-Quran, kita lagi memahami ayat, satu ayat saja. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kita pahami per kata, per huruf, informasi terdalam. Itu namanya lagi nyebrang. Menyeberangkan pikiran dari tak tahu menjadi tahu. Dari tak sadar menjadi sadar. Dari bodoh menjadi berilmu. Itu nyebrang. Masdarnya apa? Ibrah. Oh, udah. Ibrah jadi pelajaran. Tuh, di sini fala ibratu bi umumil lafz. Itu arti ibrah pelajaran. Ya, alladzina nazalatil ayat min ajli, di mana ayat Al-Qur'an itu turun karenanya, karena si Walid bin Mughirah atau Ubay bin Khalaf. Waqad wasafallahu ta'ala nafsahu fi hadzal maqam bil karam. Bi rabbikal karim, itu ada kata karim. Allah menggambarkan dirinya dengan kata karam, karim. Wa hadzal wasfu yaqtadil ightirar bihi. Nah, ini yang menarik. Gambaran ini menuntut. Nah, menuntut susah dipahami. Mengakibatkan. Mengakibatkan apa? Ikhtirar, tertipu dengannya. Paham maksudnya? Allah mulia apa enggak? Mulia kita artikan dermawan. Dermawan itu sangat pemberi. Seluruh ciptaannya yang diciptakan memang dikasih buat kita. Nah, itu harus hati-hati. Itu justru jangan sampai membuat kita tertipu. Akhirnya tertipunya bagaimana? Lah, ini mah dosa kecil. Kan Allah Maha Mulia. Allah Maha Pengampun. Dan juga kita istighfar. Kita wudhu. Selesai. Itu namanya tertipu. Iya atau tidak? Setuju? Suka begitu enggak? Punya tetangga. Karim. Wah, dermawan sekali. Ya. Hampir kebutuhan setiap harinya disuplai kita. Makan siang, sarapan, makan siang, makan malam. Bahkan kadang-kadang ada cemilan dibawain. Apa kata si bapak pada ibu? Nek, gak usah masak, Nek. Ntar juga dibawain. Ya atau tidak? Wih, diam aja nih semuanya. Nah, ini tertipu namanya. Sehingga di tengah masyarakat ada julukan santri bulu ayam. Tahu? Tahu nggak ceritanya? Santri bulu ayam. Tahu Ustaz, ceritain. Yang paling tahu Pak Selamat. Kenapa?
Karena asbabun nuzulnya karena ada yang selamatan. Untungnya apa selamat? Itu ustadz santri tinggal di belakang pinggir kali tinggalnya. Istrinya lagi nyuci beras. Pada saat yang sama dia ke belakang, kan di kali ke belakang. Pas lagi nongkrong ada bulu ayam lewat. Ada bulu ayam, bukti bahwa di sono lagi ada yang nyangin ayam. Paham itu ngalir kan? Langsung segera dibilang, Nek, nggak usah nyuci beras, Nek. Di sono ada yang selamatan gitu. Itu buktinya ada bulu ayam. Oh, udah. Terus jadi kenal. Santri bulu santri bulu ayam gitu. Nah, itu maksud magharraka bi rabbikal karim. Itu zajar, mengingatkan. Jangan sampai tertipu. Mentang-mentang punya Allah sangat dermawan, sangat baik, sangat pemaaf, lalu seenaknya jor-joran maksiat. Itu kurang lebih. Ya. Fakana karam sababul ightirar tuh. Belum sampai itu. Hatta qalat al-uqala. Nah, ini yang susah dipahami. Sehingga ahli hikmah berkata, man karamar rajul min karamir rajuli, tuh salah baca, salah makna. Min karamir rajuli su'u adabi khilmanihi. Bisa dipahami. Di antara kemuliaan seseorang yaitu buruk akhlak anaknya. Paham itu? Itu anak buruk akhlaknya. Ini sebagai bukti karom, mulianya. Mulianya menjadi susah dipaham. Sayangnya sama si anak. Paham maksudnya? Itu anak cengeng. Dikit-dikit bapak, ibu, ibunya langsung kasih pertolongan. Itu jadi jelek akhlaknya. Paham? Maka cara mendidik anak kalau jatuh jangan dibangunin. Biar dia bangun sendiri. Dia mendidik, ya atau tidak? Wih, ini udah punya anak. Jadi min karominya diartikan seperti apa, Ustaz? Ulangi, Bu. Ya, min karominya itu kemuliaan, maksudnya terlalu. Iya, dia memuliakan anak. Oh, terlalu. Jangan sampai nangis. Ntar kalau kedengeran nangis, dimarahin orang tuh yang membuat dia nangis. Ya apa tidak? Karena keterlaluan. Secara metodik juga emang nggak boleh begitu tuh, anak jadi manja. Ya enggak? Manja itu akhlak baik atau akhlak buruk? Tuh gitu. Memahaminya ini. Ya, min karamir rajuli su'u adabi ghilmani. Ini kalem bagus sekali, tidak belah bambu, menginjak yang satu lalu mengangkat yang lain, tidak. Min karomir rajul itu pujian. Tetap kita hargai, dia memuliakan anaknya gitu, sayang banget gitu. Nggak boleh nyentuh tanah kakinya. Jangan main belokan. Nah, kalau pendidikan sekarang lagi nyari-nyari sawah itu, ya, nyari sawah, dipiarain ikan, terus suruh tangkap rame-rame. Gitu, coba. Kan itu menumbuhkan kreasi, ya. Su'u tuh jadi mubtada muakhar. Su'u adabi ghilmanihi, adab mendidik. Gitu. Iya, jangan punya suami jangan dimanjakan. Biarin. Ustaz suruh nyuci sendiri. Nyuci, masak, nyapu, ngepel emang tugas suami itu mah. Kalau yang tahu mau gitu. Iya, betul. Nah,
semua perempuan suruh diam aja, suruh pakai bedak kayak perempuan. Enak banget Apalagi, Ustaz ya. ya apalagi musim COVID, yang diserang itu penciuman. Maka orang yang pada kena COVID pada bersyukur. Kenapa? Sebab dia ngetes penciuman terus. Coba, coba saya cium lagi, ini udah hilang penciuman apa belum? Udah, oh iya sehat, alhamdulillah. Pak Jamal tidur apa dengar gitu? Tidur, Ustaz, tidur. Benar. Gimana mau COVID? Hilang penciuman. Iya. Udah. Iya. Fakan al-karam sababul ikhtirar tuh baru sampai. Memuliakan, karam memuliakan, itu menjadi sebab ikhtirar. Ini menarik sekali. Ada orang menjadi lupa dengan Allah karena mulianya Allah kepadanya. Diberikan rezeki yang luar biasa. Ya betul tidak? Tadinya jamaah jadi enggak sempat. Terus hilang sholat satu-satu. Tadinya tahajud enggak sempat. Tidur udah larut malam. Tuh ikhtirar tuh namanya. Min karam. Gitu. Ya. Nah, ayat tadi berbunyi magharraka bi rabbikal karim, bukan itu maksudnya. Maksudnya mengingatkan gitu. Jangan salah paham gitu. Wa inna ma waqa'al inkar alaihi li annal insan lam yudrik anna karamahu sodir anil hikmah. Nah, ini dia penyebabnya. Kenapa tertipu? Sebab terjadinya keingkaran terhadap Allah karena manusia tidak mendapatkan bahwa, tidak mendapatkan maksudnya tidak paham, tidak ngerti bahwa kemuliaan Allah itu sodir muncul dari hikmah. Nah, nggak tahu hikmah, jadi nggak tahu sikap. Nah, itu. Karena nggak tahu sikap, yang disebabkan oleh nggak tahu hikmah, maka dia menjadi tertipu. Kan itu semua mengingatkan kita, jangan sampai nggak tahu hikmah. Jangan sampai nggak tahu apa sebabnya. Wahia taqtadi ala yuhmil wa in ahmala. Dan dia itu, yaitu hikmahnya, yaitu menuntut Allah yuhmil, bahwa si manusia jangan meremehkan. Wa in ahmala, meskipun dia meremehkan. Paham maksudnya? Asar, ntar tanggung. Itu kan meremehkan. Ya, meskipun dia meremehkan, jangan sampai meremehkan. Akhirnya benar-benar lewat maghrib. Tuh. Ada hikmahnya juga gitu, tertipu tadi. Tapi jangan sampai benar-benar lupa daratan bahasanya. Wa ayyantaqima lil mazlum minaz zalim walau ba'dahin. Nih juga hikmahnya. Agar seseorang tidak dendam kepada yang berbuat zalim kepadanya. Walau ba'dahin, walaupun sebentar. Apa maksudnya? Ada zolim, ada zolim, ada mazlum. Di tengah-tengahnya itu zulm, perbuatan zalim. Nah, kalau dalam teologinya ya kita Asy'ari, kezoliman yang terjadi pada diri kita nggak lepas dari ulah kita yang kemudian Allah mengiringi sebagai akibat. Mengiringi, artinya nggak lepas dari perbuatan Allah. Kita ini cuma hanya sekedar sebab. Nah, sekedar sebab. Oke. Kalau itu terjadi dan dipahami dalam kerangka berpikir kayak begitu, maka sampai pada titik
Oh ya pasti, Allah akan menyiapkan hikmah. Nah, hikmah itu diketahui, insya Allah akan menafikan dendam. Nah, itu ya udah kita terima aja, nggak apa-apa. Bahkan pada tingkat tinggi antara zolim, orang yang zolim sama yang dizolimi, tuh orang lebih memilih dizolimi ketika berbuat zolim. Benar apa enggak? Biarin apa namanya dijahatin asal jangan kita yang jahat. Ya tidak. Biarin nggak apa-apa kita dibohongin. Asal jangan kita yang bohong. Biarin kita difitnah, asal jangan kita yang memfitnah. Iya atau tidak? Itu namanya hikmah yang harus ditangkap dalam setiap. Nah, akhirnya itu terlatih, ditujukan kepada sesama keluarga, tetangga, masyarakat, manusia, maka kemudian akan mengantarkan dia terlatih berbaik sangka kepada Allah. Maka kata Allah, ana inda zonni abdi bi yaumal qiyamah. Ada yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah kan huru hara. Tapi kalau baik sangka sama Allah, ya aku begitu juga. Gitu. Ya masuk lagi ke ayat Baqarah rabbikal karim. Iya. Berikutnya. Waqilah gharrahu jahluhu. Nah ini yang harus kita protek diri kita. Tertipu karena kebodohan. Ketidaktahuan. Oh saya kira boleh, nggak taunya boleh. Nggak taunya nggak boleh. Gitu kan. Waqilah gharrahu aduhu al-musallit alaihi. Ada juga yang berpendapat ketika Allah bertanya ma gharraka birabbikal karim, yang pertama kebodohannya yang menipu. Yang kedua ini yang menipunya adalah musuhnya yang menguasainya. Itu mau beda redaksi. Musuhnya maksudnya nafsunya. Nafsunya lebih dikedepankan ketimbang rasionya. Nah, itu kan bodoh namanya, jadi bodohan juga. Tapi di sini siapa maksudnya musuhnya? Wahwa syaitan. Syaitan itu kan dirinya. Diri itu kan nafsu. Jadi nafsu yang kita miliki itu tunggangan setan. Bagaimana kita mengendalikan nafsu berarti mengendalikan setan. Allah sadar betul kita kadang tak siap mengendalikan setan atau nafsu. Maka setiap tahun kemudian didatangkan 1 bulan untuk mengendalikan itu, yaitu bulan Ramadan. Mengendalikan nafsu. Wakilah gharrahu afullahi. Tuh ini dia. Ada juga yang berpendapat kayak model tadi itu dia tertipu dengan maaf Allah. Allah Maha Pemaaf inilah. Nggak apa-apa minum cuma 1 sloki. Tuh tertipu dia. Id lam yu'ajilhu bil uqubah. Mana dia maaf Allah? Sebab Allah tidak mensegerakan siksa. Siksa. Dulu umat sebelum Nabi Muhammad mah disegerakan. Sang bergeledek. Turun azab, ditenggelamkan ke dalam air laut, terus juga ke dalam tanah. Ya. Id lam yu'ajilhu bil uqubah awwala marrah. Ya, tidak langsung. Fi ayyi suratin masya'a rakkabak. Dalam bentuk apapun Allah bisa membuatnya sesuai kemampuan, sesuai kehendak. Ay rakkabaka fi ayyi surah masya'aha. Artinya Allah bisa membentuk kalian dalam rupa yang sesuai dengan kehendaknya. Min abhaswar. Bentuk yang paling megah, indah. Wajmaliha paling indah. Kalau laki ganteng. Kalau perempuan cantik. Bisa dia. Wa anta lam takhtar surat nafsik. Dan kau tidak memilih bentuk dirimu. Kama qala. Sebagaimana dikatakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Takwim. Takwim itu lahiriah loh ya. Tapi kalau takyin, nah itu batiniah.
Paham maksudnya? Kayak model begini bandingannya. Khalaqa apa tuh? Pencipta. Yakhluqu. Khalqan. Ciptaan. Itu ciptaan lahiriah. Kalau masdarnya khalqan. Tapi dari kata itu juga masdarnya khuluqan. Itu yang batin. Ya. Apa arti lahiriah cantik, ganteng, tapi akhlaknya jelek? Itu akhlak dari khalq juga. Diciptakan. Lewat apa? Lewat pendidikan. Iya. Maka fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Itu kan sebenarnya simbol pendidikan. Orang tua mendidik anak mau jadi apa? Mau jadi penyanyi, jadi penyanyi. Apalagi ibunya pedangdut. Itu namanya fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi. Iya. Ada lagi Pak Jamal masih? Udah selesai. Alhamdulillah. Anda mau nambahin, mau nanya, mau apa lagi lah. Mau pulang, saya duluan. Saya duluan. Silakan Bu. Nah. Salam Pak Yai. Ya. Kapan suatu jumlah suatu ayat berlaku al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususin sabab. Kapan juga sebaliknya al-ibroh bi khususin sabab la bi umumil lafzi. Kapan yang satu berlaku, kapan yang lainnya berlaku. Ya. Udah. Dah. Ini jawaban gampang banget ini pertanyaan. Jawabnya kapan-kapan. Tuh kan, dijawab salah, nggak dijawab. Kapan berlakunya? Kapan-kapan. Apa maksudnya kasuistik? Lihat kasusnya. Ada ayat-ayat saya lupa contohnya. Ayat-ayat yang memang khususnya buat Nabi. Nah itu nggak berlaku kaidah tadi. Khusus sabab. Ya ayuhan nabi, nabi itu nggak berlaku umum umpamanya. Ya saya mohon maaf Pak ya lupa. Tapi bahwa secara umum ya kapan-kapan. Iya. Kenapa kapan-kapan? Kasuistik. Ya, sesuai dengan kasus. Ya. Apalagi terkait dengan asbabun nuzul. Iya. Asbabun nuzulnya ada di tengah laut, bawa air sedikit. Kalau pakai wudhu nggak bisa minum. Kalau diminum nggak bisa pakai wudhu. Iya. Akhirnya Nabi bersabda, al-bahru apa tuh? Tahurun ma'uhu. Sebentar, saya agak lupa. Al-bahru apa itu? Kalau tahurun. Benar, tahurun ma'uhu wahilun maitatuhu. Wahilun maitatuhu. Helun maitatuhu. Airnya suci, menyucikan. Boleh pakai wudhu, pakai air laut. Itu bangkainya halal. Bangkainya halal. Baru bangkai dimaksud ikan. Bangkai ikan, jangan kambing mati dicebulin diambil lagi. Ali Imran ke 30 ya ayyuhallazina amanu la taqulu riba adafan mudhafan. La taqulu riba itu apakah yang mana? Bihususin sabab apa bi umumim lafzi yang harus dipahaminya? Nah, itu mah bi umumil lafzi. Bi umum lafzi. Bi umumil lafzi. Sebabnya? Kan sebabnya ribanya si Ibnu Abbas yang melepit-lepit. Ya itu kasuistik gitu. Ibnu Abbas kan berarti penyebabnya yang dominan. Ya khusus kan.
Iya, untuk kepala. Lalu terus di zaman kita sekarang, masa sih itu mau buat Ibnu Abbas, bukan buat kita, kan nggak mungkin. Itu namanya bi'umumil lafzi. Umum, berlaku umum, yaitu untuk kita juga. Ya, ya. Ya. Jadi banyakkan yang bi'umumil lafzi dalam menafsirkan dong daripada bihususin sabab. Kalau banyakan mah harus dulu teliti dulu, itu bukan kaji kita. Ya. Tinggal Pak Yaya bikin judul populasi, ya, populasi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, dengan al-ibratu bi khususis sabab bi umumil lafzi. Iya, udah dianalisis. Oke. Iya, baik. Iya. Ada lagi yang lain? Ustaz, di ayat 6 itu, ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim. Kan maknya itu kan mak istifhamiyah, Ustaz. Betul? Dia bermakna tadi kalau nggak salah mubalagha atau litaubih, Ustaz. Saya tadi nggak nyimak. Lil mubalagha atau litaubih? Litanjub. Litanjub. Heran. Heran banget itu. Allah. Oh, dengan nikmat yang aku berikan justru mereka jadi tertipu, kan nggak masuk akal gitu. Iya. Si suami sayang sekali sama istri. Justru rasa sayang suami terhadap istri dijadikan celah untuk dia selingkuh. Umpamanya. Maka si suami heran apa enggak? Gimana saya kurang apa? Selingkuh juga. Apa kebutuhannya saya sudah kasih? Salah apa saya ini? Kayak begitu kalau model kita. Itu namanya apa itu? Namanya dari ta'ajub. Iya. Apa Ustaz? Iya. Fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau kita maknakan secara enak didengar seperti apa Ustaz? Ibrah artinya pelajaran, hukum. Nah, dalam konteks hukum itu bukan karena sebab yang khusus, tetapi karena universalitas redaksi lafaz. Lafaznya umum, ya berarti kena buat kita gitu. Jangan sampai tertipu. Padahal itu teguran buat si Walid bin Mughir atau Ubay bin Khalaf tadi. Itu kan khusus. Iya. Jadi kita artikannya seperti pelajaran, bukan. Jangan pelajaran, mendingan hukumnya. Hukum. Iya. Jadi hukum bukan karena hukum bukan karena sebab khusus, tetapi karena umum lafaz. Oh. Karena lafaz yang umum. Umum. Nah, ya. Ya, makasih Ustaz. Ayat 8-nya juga sama Ustaz. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Sama maknya itu. Samanya. Tadi ada dua kemungkinan. Ya. Yang satu, coba ditampilkan biar saya. Fi ayyi suratin. Fi ayyi suratin masya'a Rakabak. Ya, kalau saya juga nggak apa-apa. Boleh kita artikan dari mulai fi ayyi. Fi ayyi surah. Dalam bentuk bagaimanapun. Nah, ini dia. Fi ayyi surah. Masya'a rakabak.
Ini banyak takwil nahunya ini. Dalam bentuk bagaimanapun, rokkabak, dia menyusun, menciptakan engkau masya'a, sesuai dengan yang dia kehendaki. Manya mausul. Tapi dalam i'rab tadi, manya ada yang menyebutnya syarat. Masya'a rokkabak. Apa saja? Maksudnya bentuk apa saja? Bentuk apa saja yang dia kehendaki itu syarat-syarat. Kenapa? Dijawab rokkabak, dia bisa. Tuh, jadi 5 syarat. Nah, Jadi 2 kemungkinan saja. Ada iya, ada mau usul dan ada mau syarti. Iya, benar. Kemungkinan. Jadi demikian apa tuh analisis nahu. Analisis nahu gitu. Dan kemungkinan dimaksud paling banyak 3. Karena tanda i'rab cuma 3. Rafa, nasab, jar. Saya beri contoh yang lain. Umpamanya kita baca kitab bab fikih, judulnya as-sholah, judul, maka bacanya bisa as-sholatu, bisa as-sholata, bisa as-sholati. Kalau as-sholatu jadi khobar dari mubtada yang dibuang, hazihi as-sholatu. Kalau as-sholata jadi maf'ul, qara'tu as-sholata. Kalau as-sholati jadi mudhof ilaih majrur, qara'tu babas sholati. Gitu. Yang keempat ya kalau nggak ada lah, i'rab cuma 3. Kecuali kalau belajar nahunya di Sumedang. Nah, sana ada pesantren, pulang-pulang bisa bikin tahu. Nah, itu namanya pesantren. Hebat. Khusus nahu. Pas selamat tuh, kalau mau pandai nahu, pesantrennya di Sumedang. Ya. Tahunya tahu bulat tapi Ustaz. Terus pas pulangnya mampir di rumah saya, jangan lupa. Baik. Ya. Baik, Ustaz. Nampaknya Ya. tidak ada pertanyaan lagi. Cukup. Baik, ini berarti stok buat akan datang masih ada kan? Saya nggak ngirim lagi ya. Oh, masih banyak Ustaz. Slide 2. Oh iya. Masih. Saya aja. Masih Saya plus 3 aja. pertemuan. Masih banyak. Iya. Pak Jamal, kirimnya ini dong Pak, sore atau jangan pagi-pagi Pak. Soalnya saya kan ngeprintnya keluar nih Pak. Oke Bu, itu sebelumnya Bu, slide sebelumnya ini. Ya, yang ini udah. Nanti untuk slide berikutnya gitu, Ustaz. Oke, baik. Ntar saya kirimin aja slide. Oke. Soalnya ngeprint keluar, Ustaz. Jadi kan. Oh, gitu. Kalau pagi-pagi tukang printnya belum buka. Ntar saya kirim percetakan ke sana, tim percetakan saya. Makasih Ustaz Jamal. Baik. Mari kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Pak Jamal, sebentar satu Pak Jamal. Itu idza sama fatorot disebutkan adalah balagoh saja murosaha. Saya tolong sekali lagi Pak Yai, saja murosaha disebutnya di sini. Yang idza sama fatorot wa idza kawakibum kecil. Ya. Bukan hari ini ada yang tasriyah. Iya, bukan. Ini bukan sekarang Pak. Saja murosaha di Al-Munirnya. Nggak apa-apa. Terus kenapa? Nggak, maksudnya itu saja murosaha itu isti'arah juga. Oh bukan, itu saja. Saja kan kesesuaian huruf akhir. Infatorat
Oh, sakir. Musaka. Iya, itu mabadi ya. Betul. Baca badi. Iya, saya kira istiarah murosoah. Ya, body. Body atau body? Body. Baik. Nggak boleh lihat body. Pak Edi gimana Pak kondisi Pak Edi Pak? Alhamdulillah. Mungkin ya.